Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2RA ingin menjelaskan tentang tugas kelompok kami dari mata kuliah Praktikum Teknik Biomedis 1 yang berjudul Atrial Septal Defect atau ASD. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Akram Milrizon G, Arjuna Baharan Karani, Azahra Putri Fatwali, Berliana Rizkita Setiawan, Diah Aprili Syarifah, Hafiz Catur Putri, dan Ratih Bismi Viola. Jantung berasal dari bahasa Latin, yaitu cor yang artinya sebuah rongga. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari jantung adalah sebuah rongga organ berotot yang fungsinya untuk memompa darah lewat pembuluh darah oleh kontraksi berirama yang dilakukan secara berulang. Darah menyuplai oksigen dan nutrisi pada tubuh, juga membantu menghilangkan sisa-sisa metabolisme. Istilah kardiak berarti berhubungan dengan jantung. Dari kata Yunani, kardia untuk jantung. Jantung berperan dalam sistem peredaran darah, terletak di rongga dada agak sebelah kiri. Struktur jantung. Pada manusia, jantung dibagi menjadi 4 ruas, atrium atas kanan dan kiri, dan ventrikal bawah kanan dan kiri. Pada umumnya, atrium dan ventrikal kanan disebut jantung kanan, dan sisanya disebut jantung kiri. Pada jantung yang sehat, darah mengalir satu arah melalui pembuluh darah. Terdapat sebuah kantung pembungkus yang melindungi jantung, perikardium, yang juga mengandung sedikit cairan. Dinding jantung tersusun atas 3 lapisan, yaitu epikardium, miokardium, dan endokardium. Cara kerja jantung. Jantung memompa darah melewati 2 sistem sirkulasi. Darah yang berasal dari sistem peredaran darah besar mengandung sedikit oksigen dan memasuki atrium kanan melalui vena cava superior dan inferior menuju ventrikal kanan. Dan dari sinilah darah dipompa menuju paru-paru, di mana tempat darah memperoleh oksigen dan meninggalkan karbon dioksida. Darah yang sudah mengandung oksigen ini kembali diarahkan menuju atrium kiri, melewati vertikal kiri dan dipompa menuju seluruh tubuh melalui aorta, di mana oksigen dipakai dan melalui metabolisme menjadi karbon dioksida. Defek septum atrium atau ASD adalah kelainan penyakit jantung bawaan karena terdapat defek pada sekat atrium yang menyebabkan pirau dari atrium kiri ke kanan. ASD merupakan defek kongenital yang berupa lubang pada sekat intraseptum. Lubang ini mengakibatkan aliran darah intrakardiak tidak normal. ASD hampir selalu ada pada bayi yang baru lahir. ASD terjadi akibat penyakit jantung bawaan di mana septum yang memisahkan atrium kanan dan kiri gagal menutup sepenuhnya, sehingga terjadi komunikasi antar keduanya. Angka kejadian ASD berkisar antara 10% hingga 25%. Defek pada septum atrium akan menyebabkan bercampurnya darah dari sirkulasi sistemik dan sirkulasi pulmonal. Apabila defek tidak diperbaiki, dapat terjadi overload volume jantung kanan, aritmia atrium, dan hipertensi arteri pulmonal. Terdapat 3 tipe mayor defek septum atrium, yaitu defek ostium secundum, defek ostium primum, dan sinus vesonus. Pirau akibat ASD umumnya terdeteksi saat masa kanak-kanak atau dewasa muda. Defek terkadang dapat ditoleransi pada infant dan anak usia muda, meskipun gejala seperti kelelahan, gangguan pertumbuhan, dan sesak nafas saat aktivitas dapat terjadi. Pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis ASD adalah ekokardiografi. ASD berukuran kecil mungkin menutup secara spontan, tanpa pembedahan. Sementara itu, efek yang besar dapat mempersistem dan menyebabkan squeal hemodinamik dan klinik yang membutuhkan interferensi perkuatan atau pembedahan terbuka, interferensi perawatan, dan tindakan medis. Dalam pengawasan medis, berikut ini tindakan yang akan dilakukan.
1. Koreksi nutrisi. Jika kesulitan makan, dokter akan memberikan parameter nutrisi atau infus. Yang kedua yaitu kaji irama jantung dan status pernafasan. Adanya cairan pada paru membuat tubuh mengkompensasi dengan batuk. Frekuensi denyut jantung dan nafas akan meningkat. Monitoring perubahan irama jantung, pemberian terapi oksigen, serta evaluasi gambaran trox dan echo. Yang ketiga yaitu monitoring laboratorium, mengevaluasi nilai marker infeksi sebagai panduan pemberian terapi. Yang keempat, dokter mungkin menyarankan tindakan kateterisasi jantung untuk menutup ASD. Baiklah, selanjutnya adalah pencegahan ASD. Yang pertama, untuk melakukan pencegahan terhadap ASD, yang pertama itu olahraga. Memiliki ASD atau ISD dapat membatasi penderita untuk beraktivitas, termasuk untuk berolahraga. Namun, sebelum berolahraga, konsultasikan dulu ke dokter untuk mengetahui olahraga atau kegiatan apa yang aman untuk penderita ASD atau ISD. Yang kedua, perhatikan asupan makanan. Konsumsilah makanan yang sehat untuk penyakit jantung seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian, serta makanan rendah lemak jenuh, kolesterol, dan natrium. Yang ketiga, rutin konsultasi ke dokter. Hal ini sangat penting untuk memantau perkembangan kondisi jantung dan mencegah terjadinya komplikasi serius. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan apa itu atrial septal defect, pengobatan serta cara pencegahannya. Jantung adalah organ tubuh paling vital yang dimiliki oleh manusia. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan kesehatan serta kondisi jantung kita agar terhindar dari penyakit-penyakit berbahaya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.